Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 10 Guru Dharma, Sinvasyang Sutra Teratai episode 1248. Dalam menasehati orang untuk memupuk segala kebajikan, kesabaran sebagai hal mendesak. Sama seperti mengajari dan menasehati orang untuk memupuk segala kebajikan, kita juga dapat maju dengan giat dan menuntun orang ke jalan benar. Dengan berpegang pada cinta kasih dan menerapkan kebijaksanaan, kita masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing dan menyadarkan orang-orang secara luas. Juga menggunakan kekuatan dari kesabaran untuk menasehati dan mendorong orang-orang yang menyebarkan sutra pada era kemunduran Dharma. Dalam menasehati dan mengingatkan orang-orang, hendaknya memahami sutra dan vinaya, serta mempraktikkan dan menegakkan kesabaran sebagai hal mendesak. Apakah mengerti makna di dalamnya? Artinya kita harus mengajari dan menasehati orang. Kita harus bertekad membabarkan dan mewariskan ajaran sempurna dari Sutra Teratai. Kita harus mengajari orang. Makna dari sutra meresap ke dalam batin, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dalam kehidupan menyatu bersama dengan Dharma. Ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa merasa sangat sukacita. Pengalaman dan Dharma ternyata dapat digabungkan. Dharma ada di dalam pelatihan diri kita. Pelatihan diri adalah mempraktikkan segala Dharma bajik. Coba kita pikirkan. Selalu mengatakan 6 paramita dan segala praktiknya. Berdana, bersumbangsi, apakah ada kesulitan? Sama sekali tidak sulit. Kita telah membahasnya kemarin. Melihat orang mengangkat sesuatu terlalu berat, jika kita dapat mengulurkan tangan dan membantunya, ini juga merupakan satu hal bajik. Melihat semua orang bekerja dengan susah. Ketika kita minum air, juga sekalian bertanya kepada semua orang, apakah kamu haus? Jika mereka haus, saya dapat mengulurkan tangan dan menuangkan air untuk memuaskan dahaga semua orang. Ini adalah berdana dan menjalin jodoh baik. Ini juga adalah mempraktikkan kebajikan. Dharma bajik sangat banyak. Kata yang kita ucapkan, menasehati orang supaya berkata-kata baik, ini adalah menasehati. Di saat bersamaan, kita juga mempraktikkan segala kebajikan dalam tindakan nyata. Bahkan perbuatan kecil pun juga termasuk kebajikan. Keharmonisan antara sesama dan melakukan penyadaran melalui kerjasama. Saat bersama-sama dalam melakukan hal dan bersama terlibat dalam pembinaan diri, jika ada perbedaan tabiat pada masing-masing orang, kita hendaknya bertoleransi. Kita menasehati dan membujuknya, atau menjalin jodoh yang baik dengannya. Menuntunnya untuk melakukan hal bersama dengan kita. Ini adalah ketika kita sedang mempraktikkan kebajikan. Sehingga memupuk segala kebajikan, kita juga dapat maju dengan giat dan menuntun orang ke jalan benar. Kita sendiri bisa dengan sangat rajin dan tekun. Kita juga bisa membimbing orang ke arah pemahaman yang benar dan pola pikir yang benar serta tindakan yang benar. Apakah ini sulit kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Semua orang mendengar ini dan akan merasa apakah ini juga ajaran? Tentu saja ini tentunya adalah Dharma. Buddha Dharma tentunya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak bisa menjalin jodoh yang bajik dengan orang lain, itu adalah menyimpang dari jalur. Telah berpaling dari 6 prinsip keharmonisan Sangha. Kita harus bisa bersatu dengan orang lain. Untuk bersatu dengan yang lain, kita harus saling membantu dan saling mengasihi, saling memotivasi satu sama lain. Ini disebut sebagai 6 prinsip keharmonisan Sangha, di mana kita mengikuti aturan ketika kita berkehidupan di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat juga sama, kita harus berdharma, berbuat baik, berkata baik dan saling menyadarkan antar sesama. Ini juga sangat penting. Bukankah ini juga memerlukan pembinaan diri? Bukankah ini juga adalah Dharma? Sehingga berdharma, berbuat baik, berkata baik dan bekerja sama dengan baik. Ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada umumnya kita malah mengabaikannya.
karena Dharma adalah sangat mendalam. Sesungguhnya Dharma adalah mengajarkan kita untuk senantiasa memeluk tubuh maupun batin kita. Kita hendaknya menjaga tubuh dan batin kita dengan baik. Ini adalah hal yang paling penting. Jadi kita harus dengan berpegang pada cinta kasih dan menerapkan kebijaksanaan. Sang Buddha mengajari kita harus berpegang dan menegakkan. Berpegang dan menegakkan pada hati kewelas asihan. Kehidupan duniawi kita. Yang paling baik adalah membuat semua orang bahagia, semua aman dan selamat. Aman dan selamat, bahagia adalah yang dibutuhkan oleh para makhluk. Kita bisa bersumbangsi seperti ini adalah cinta kasih. Dengan berpegang pada cinta kasih ini, agar semua orang dapat aman dan selamat, bahagia, sukacita, dan leluasa. Kita harus menerapkan kebijaksanaan kita. Maka dengan berpegang pada cinta kasih dan menerapkan kebijaksanaan, belajar ajaran Buddha, bukankah kita harus senantiasa membina diri untuk mendekati kebijaksanaan Buddha? Benar. Kita harus mendekati kebijaksanaan Buddha. Di dalam kehidupan kita harus dapat melakukannya. Dengan setiap orang aman dan selamat, setiap orang bahagia. Bukankah ini adalah aman dan selamatnya kita? Bukankah ini adalah kebahagiaan kita? Antara langit dan bumi, 4 unsur utama tidak selaras. Apakah para makhluk bisa aman dan selamat? Terjadi banyak bencana. Kita harus melenyapkan bencana, barulah semua orang dapat bahagia. Semua orang aman dan selamat. Kita harus benar-benar memiliki niat pikiran welas asih ini. Hati welas asih bukan untuk segelintir orang. Kita harus menasehati agar dilatih. Menasehati orang yang sangat banyak agar berhadapan dengan cinta kasih untuk secara luas mendharmakan. Setiap orang mengembangkan hati cinta kasih ini. Dengan berpegang pada cinta kasih, berpegang dan menegakkan pengajaran Sang Buddha, berharap agar setiap orang di dunia ini dapat aman dan selamat, bahagia. Berpegang pada hati welas asih Sang Buddha ini. Dengan demikian kita harus menerapkan kebijaksanaan untuk memasuki kerumunan orang banyak. Di tengah orang banyak, secara luas membimbing dan menyadarkan para makhluk. Saya melihat cerita tentang anak dari Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, relawan Ceci kita sudah ada generasi kedua dan ketiga. Dimulai dari generasi Ceci, memulai bisnis dari Taiwan ke Afrika Selatan. Mulai melakukan kegiatan Ceci. Anak-anak mereka bersekolah di sana dan menjadi cecing. Setelah menikah, sekarang ada generasi ketiga. Generasi ketiga adalah generasi yang tumbuh di dalam keluarga Ceci. Dia sekarang sudah berumur 10 tahun di tahun 2016. Suatu hari dia melihat dari mana asal minyak, yaitu orang akan mengebor dalam tanah dan mengekstrak atau mengambil minyak, dan bagaimana udara tercemar. Inilah yang dipelajarinya. Dia juga melihat berita tentang rapat PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan cuaca. Karena polusi yang ada di air dan udara, dia mengetahui bagaimana cara mengurangi suhu udara, yaitu dengan bervegetaris. Dia melihat PBB ada relawan suci di dalam, juga sedang mengikuti rapat. Juga mendorong menjadikan setiap tanggal 11 Januari sebagai hari bervegetaris dunia. Bervegetaris selama 1 hari. Mereka berharap seluruh dunia dapat bergabung di kegiatan 111. Pada tanggal 11 Januari menjauhkan diri dari daging. Dia juga telah melihatnya. Dia baru mengerti mengapa semua keluarga perlu menerapkan pola makan vegetarian. Ternyata ini sangat penting terhadap pelestarian lingkungan dan sangat penting bagi bumi. Oleh karena itu, setelah dia melihat hal-hal ini, dia lalu memutuskan dan bertekad memberitahu kepada ibunya, dia ingin melakukan sesuatu untuk bumi. Ibunya mengira dia hanya omong kosong. Anak ini baru berusia 10 tahun dan dia ingin lakukan untuk bumi. Apa yang sebenarnya ingin dilakukannya? Tentu saja ibunya menyemangatinya. Jika kamu ingin lakukan, maka lakukan saja. Bagaimana dia akan melakukannya?
Ibunya Yachi saat ini juga adalah seorang komite ceci. Dia adalah relawan komite generasi kedua. Dia berkata, mau lakukan, kamu lakukan saja. Oleh karena itu, anak ini mulai melakukan. Lalu memohon kepada ayahnya, jika mau pulang hari ini, bantu saya memotong sebuah papan dan bawa pulang. Ayahnya juga berpikir, apa yang akan dilakukan anaknya? Dengan membawa pulang sebuah papan, awalnya putrinya mulai mencari kertas, mencari pena, menuliskan rencana untuk tindakannya yaitu menggalakkan vegetarisme. Harus bagaimana menasehati orang-orang agar menerapkan pola makan vegetarian, mempersiapkannya dengan sungguh hati. Anak perempuan yang berumur 10 tahun ini, nama kecilnya, ayah dan ibunya memanggilnya dengan semut kecil. Semut kecil ini dia sanggup mendaki Gunung Semeru, maka dia mempunyai tekad. Mulailah dia membuat perencanaan. Dia pun menulis. Dia mau mendorong dan menggerakkan komunitas orang Tionghoa menulis proposal, menghimbau agar semua orang dapat merespon satu-satu. Tanggal 11 Januari, berharap semua orang dapat memberikan respon agar bervegetaris pada tanggal tersebut. Dia sangat bersungguh hati. Dia menulis beberapa slogan. Kadang-kadang sangat risau, salah menulis kata-kata. Dia hendak menulis bahasa Mandarin, juga akan menulis bahasa Inggris. Harus menulis kalimat yang menggugah dan dapat menghimbau orang untuk bervegetaris. Kadang susunan kalimatnya tidak bagus, dia sampai menangis. Orang tua tetap tidak ikut campur tangan, namun tetap memberi semangat kepadanya, sehingga dia terus melanjutkan menulis. Setelah beberapa hari menulis, semut kecil merasa bahwa sampai kapan saya harus menulis, harus membuat lukisan, harus menulis. Lalu dia mengajak anak dari kakak ayahnya yaitu sepupunya yang seumuran dengannya, mengajak dia bergabung. Maka, mulailah mereka berdua yang mempunyai kegemaran yang sama, menulis bersama secara perlahan-lahan, dengan hati-hati menggunting pola gambarnya. Setelah berlalu beberapa minggu, akhirnya berhasil membuat 60 lembar lebih. Slogan yang ditulis dengan tangan, dengan demikian persiapan pun sudah selesai. Dia mengatakan kepada ayah ibunya, kami sudah siap. Sang anak pagi-pagi sudah mempersiapkan diri, termasuk makanan dan minuman untuk pergi ke komunitas, mengajak orang-orang bervegetaris. Dia membayangkan betapa luasnya komunitas. Tidak tahu butuh berapa lama untuk menyusurinya. Kemudian kedua anak kecil tersebut memiliki sebuah ide. Setiap dari mereka meletakkan papan seluncur di satu kakinya. Dengan seperti ini mereka dapat meluncur dengan satu kaki untuk bergerak lebih cepat. Mereka menyiapkan seperti itu, dan memulai berkeliling ke tetangga mereka. Mereka sangat berani. Pada rumah pertama, mereka mengetuk pintu dan secara fasih berbicara mengenai prinsip yang luar biasa ini. Bumi adalah rumah kita. Dengan bumi yang sehat, manusia baru terberkati. Sekarang bumi sedang mengalami pemanasan global. Kita perlu semua orang untuk menyelamatkan planet kita. Cara untuk menyelamatkan planet sangat sederhana, yaitu bervegetaris. Mohon diingat, pada tanggal 11 Januari kita mendorong semua orang di dunia untuk bervegetarian selama sehari. Dengan cara seperti inilah mereka memulai. Tetapi anak gadis itu juga berpikir seperti ini. Jika bisa setiap hari adalah paling bagus. Tetapi jikalau mereka tidak dapat melakukannya setiap hari, setidaknya mereka dapat melakukannya sehari. Dengan cara seperti ini mereka mengetuk pintu semua orang. Ketika orang tersebut membukakan pintu, mereka akan memberitahu seperti ini. Untuk yang bersedia mendaftar, mereka dapat meninggalkan nama dan alamat, dan tanda tangan mereka yang berarti bahwa mereka ingin berpartisipasi pada hari tersebut. Jadi mereka sangat berani. Sebagian mengira anak muda ini masih terlalu muda, mereka masih tahu bagaimana menyayangi bumi. Gadis cilik sangat berdedikasi. Sehingga orang dewasa pun mendaftar. Sebagian orang menanyakan kenapa saya harus mendaftar. Anak tersebut memberitahu mereka, ini dikarenakan sekarang dan tanggal 11 Januari masih tersisa banyak waktu.
Saya takut Anda mungkin tidak mengingatnya. Oleh karena itu, saya akan mengunjungi Anda lagi. Anda lihat anak-anak ini sepanjang hari dengan berkeliling seperti ini dengan sepatu roda mereka. Mereka telah bertanya pada banyak keluarga. Namun sementara kedua anak itu sama sekali memiliki lebih dari 20 orang mendaftar pada hari itu. Mayoritas orang masih menolak mereka, memberikan mereka tatapan kurang bersahabat. Bahkan ada yang berkata kepada mereka, "Saya tidak bisa lalui bahkan 1 hari tanpa ikan dan daging." Jadi dia tidak menanggapi seruan mereka dan malah menutupi pintunya. Anak-anak merasa sangat terluka karenanya. Jadi mereka membuat satu putaran seperti ini. Dan pada siang hari, mereka menemukan tempat untuk beristirahat, lalu makan dan minum. Mereka merasa sangat putus asa. Namun semut kecil berkata, "Ini tidak buruk, juga ada lebih dari 10 responder." Mereka menghitung keberhasilan mereka dan menyadari mereka memiliki lebih dari 10 keluarga. "Ayo pergi, kita masih punya setengah hari lagi." Dengan setengah hari tersisa, mereka berkeliling lagi dan mengumpulkan total lebih dari 20. Lihat betapa menggemaskannya mereka. Sebenarnya anak-anak ini masih muda, namun orang tuanya, kakek dan neneknya telah memberi dan mengajari dengan teladan mereka sendiri. Ini memberi pengaruh yang sangat besar kepadanya. Keluarganya selalu vegetarian. Papanya komite lelaki, ibunya komite wanita. Begitu pula kakek dan neneknya. Tahun kemarin pada tahun 2015, saya terus menyerukan semut kecil memanjat Gunung Semeru. Karena dia masih kecil, maka mamanya memanggilnya semut kecil. Meskipun dia sangat kecil, namun tekadnya harus besar, sehingga dia tidak akan melupakannya. Maka dia membangkitkan tekad. Lihatlah, anak yang begitu kecil sudah bisa melakukan hal yang demikian. Bagaimana dengan kita yang dewasa? Bukan hanya menasehati orang untuk memupuk segala kebajikan, masih harus maju dengan giat dan menuntun orang ke jalan benar. Ini benar-benar sungguh tidak mudah. Mereka berpegang dan menegakkan hati kemaha welas asihan ini untuk menyayangi bumi ini. Hanya seperti ini semua orang baru bisa hidup aman dan damai, dengan berpegang pada cinta kasih. Ini adalah tekad dan ikrar dari anak-anak ini, menggunakan kebijaksanaan mereka. Meskipun mereka masih begitu kecil untuk melakukan sesuatu, mereka menghabiskan banyak akhir pekan untuk mempersiapkannya, menulis rencana mereka, dan menciptakan slogan-slogan mereka. Demikianlah kedua anak kecil ini bisa melakukan sesuatu dengan tekad yang besar. Ini adalah dengan berpegang pada cinta kasih dan menerapkan kebijaksanaan. Anak kecil bisa melakukannya. Mereka bisa terjun ke kerumunan orang banyak dan mengetuk pintu. Baik mereka kenal maupun tidak, mereka mengetuk pintu setiap orang, menghimbau orang untuk bervegetarian. Ini sungguh tidak mudah. Kita masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing dan menyadarkan orang-orang secara luas. Ada berapa banyak orang yang berhasil tersentuh? Mereka ingin terus melakukannya. Maka menggunakan kekuatan dari kesabaran untuk menasehati dan mendorong orang-orang yang menyebarkan sutra pada era kemunduran Dharma. Lihat, anak-anak sudah mampu seperti ini. Hati welas asih Sang Buddha demi dunia yang kedepannya penuh kekeruhan dan kejahatan, dunia yang berada di masa kemunduran Dharma, berharap semua orang memikul beban berat ini untuk menyebarluaskan ajaran sempurna. Sangat mudah di mana dalam kehidupan sehari-hari, semua orang harus mampu melakukannya. Orang dewasa dan anak semua mampu melakukannya. Ini sesungguhnya cara untuk menyucikan hati manusia. Ini pasti butuh kekuatan kesabaran. Harus mengenakan jubah kesabaran. Meskipun kemaha welas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Kekuatan dari kesabaran ini sangat penting. Maka perlu untuk menasehati semua orang agar tulus, terutama di era kemunduran Dharma. Sutra ini terhadap era kemunduran Dharma, era di mana Dharma mengalami kemunduran, dunia yang penuh kekeruhan dan kejahatan. Kita harus menasehati orang-orang untuk menyebarkan sutra, menyebarluaskan ajaran yang terdapat dalam sutra ini.
bukannya meminta semua orang untuk menyampaikan dharma, namun menerapkan dharma dari sutra dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan orang untuk menyebarkan dharma, sama seperti di komunitas antar tetangga tersebut, membutuhkan keluarga yang seperti ini. Keluarga yang demikian, yang bersedia bersumbangsi demi masyarakat. Ada komite wanita, komite pria. Memiliki yang demikian menerima pengajaran. Anak kecil yang berpegang pada cinta kasih, menerapkan kebijaksanaan, dia juga menanggapi. Dia juga mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dia juga di antara masyarakat di komunitas. Dengan demikian, setiap keluarga terus melakukannya. Menasehati dan membujuk orang-orang untuk bervegetarian. Melihat hal demikian akan berpikir bahwa kita benar-benar walau bagaimanapun meminjam sebab dan menggunakan kondisi. Juga sama harus meminjam. Meminjam sebab ini, menggunakan kondisi ini. Menggenggam dan menegakkan sebab dan kondisi dari cinta kasih atau metta, belas kasih atau karuna, sukacita atau mudita, dan ikhlas atau UPK. 6 paramita dan mempraktikkan puluhan ribu praktiknya. Merancang cara untuk bersumbangsi demi orang banyak, agar setiap orang dapat memahami cara untuk hidup. Harus arah yang benar. Maju dengan giat dan menuntun orang ke jalan benar ini semuanya kita dapat melaksanakannya. Tidaklah sulit. Jadi, dalam menasehati dan mengingatkan orang-orang, hendaknya memahami sutra dan vinaya. Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka atau aturan kedisiplinan, sastra Pitaka atau pembelajaran tentang kebijaksanaan. Kita harus ada semuanya. Biasanya berkata kepada semua orang isi dalam sutra. Kita sendiri setelah mendengarkan sutra harus segera mendekati hati Buddha. Merubah diri dari manusia awam menjadi manusia suci, ini butuh kitab sutra untuk menjaga sila kedisiplinan dalam kehidupan kita. Aturan kita, standar aturan kehidupan kita harus benar. Bukan hanya praktisi yang harus memiliki sila kedisiplinan hidup saja. Berumah tangga, orang-orang seharusnya juga memiliki sila kedisiplinan dari etika dan moral. Jadi, vinaya ini mengacu pada aturan kedisiplinan dan sila kedisiplinan. Yang diajarkan dari kitab sutra ini yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan. Buddha dalam memberikan pengajaran tidak terlepas dari metode nasihat dan metode peringatan. Jangan melakukan kejahatan apapun, dinamakan metode peringatan. Amalkan segala kebajikan, dinamakan metode nasihat. Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha semuanya tidak dapat dipisahkan dari dua pintu. Pintu peringatan dan pintu nasihat. Pintu peringatan adalah jangan melakukan kejahatan apapun. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Terus-menerus memperingatkan semua orang untuk tidak melakukan perbuatan jahat. Bahkan tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Ini disebut sebagai pintu peringatan. Amalkan segala kebajikan, ini disebut sebagai pintu nasihat. Ajaran Buddha semuanya demi untuk membuka kedua pintu ini. Mereka tidak bisa dipisahkan dari prinsip, jangan melakukan kejahatan apapun, dan amalkan segala kebajikan. Kita harus benar-benar menerima dan menjunjung ini setiap saat. Semua sama untuk praktisi umum dan monastik. Menerima dan menjunjung tinggi sutra dan vinaya. Kita harus sadar akan semua jenis ajaran. Saat menjunjung prinsip kecil itu mudah, tetapi bagaimana saat kita menghadapi kesulitan yang besar? Saat itu terjadi, kita harus sabar dan bertahan. Adapun hubungan antar manusia, makhluk hidup keras kepala dan susah diubah. Tetapi apakah kita akan meninggalkan mereka? Kita harus tetap tunggu sampai kapasitas mereka matang. Kita juga harus menunjukkan kepedulian kita dan dengan sabar menunggu mereka dapat berubah pada waktunya. Kita harus menunggu waktu yang tepat, untuk sebab dan kondisi yang tepat. Ini seperti wanita yang tidak dapat dibimbing oleh Sang Buddha, tetapi bisa dibimbing oleh Ananda. Inilah mengapa kita harus menjunjung tinggi ajaran. Kita tidak dapat membiarkan makhluk hidup tidak menerima ajaran, tidak memiliki pedoman disiplin ini. Maka kita harus menasehati mereka dengan penuh perhatian.
Ada banyak yang ringan yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berat, betapa beratnya kesulitan yang kita temui, harus bertahan dan juga harus dilalui. Sekarang kita sangat terburu-buru karena sudah tidak sempat. Kita tidak bisa tidak peduli. Seperti yang dikatakan kedua anak itu, saya akan segera melakukan sesuatu untuk bumi. Benar, ini adalah niatnya. Kita harus demi makhluk hidup, bumi, melakukan sesuatu, tidak bisa menunggu. Jadi kita harus berlatih dalam menasehati dan mengingatkan orang-orang hendaknya memahami sutra dan vinaya, serta mempraktikkan dan menegakkan kesabaran sebagai hal mendesak. Benar, harus melatih kebijaksanaan. Barusan dikatakan Sang Buddha mengajar tanpa meninggalkan dua pintu ini. Adalah metode nasihat, metode peringatan. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Oleh karena itu, jangan melakukan kejahatan apapun dinamakan metode peringatan. Amalkan segala kebajikan dinamakan metode nasihat. Berharap semua orang, ini sangat sederhana yang dapat dilakukan, sehingga kita harus bersungguh hati. Tidak menunggu lagi karena sudah terlambat. Berikutnya mari kita mendengar naskah sutra berikutnya, yaitu kemahawelas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Hendaknya membabarkan dharma ketika berada di sini. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Semua orang hendaknya sudah tidak asing lagi. Bait-bait sutra ini hendaknya masuk ke dalam hati sampai bisa dihafal di luar kepala. Makna di balik kalimat tersebut hendaknya juga sudah jelas. Jadi, seandainya ketika membabarkan sutra ini, bait berikutnya adalah, seandainya ketika membabarkan sutra ini, ada orang yang memaki dengan kata-kata kasar, menyerang dengan pisau, tongkat, bata atau batu, karena ingat pada Buddha, maka seharusnya bersabar. Pada puluhan juta koti negeri, aku akan menampakkan tubuh yang murni, teguh dan kokoh. Selama berkoti kalpa yang tak terhingga, aku membabarkan dharma bagi para makhluk. Sutra Teratai bab 10 Guru Dharma. Seandainya ketika membabarkan kembali Sutra Teratai yang menakjubkan ini adalah menasihati orang untuk melatih diri. Berbelas kasih pada orang-orang menyebarkan sutra pada masa-masa mendatang, menggunakan kekuatan kesabaran untuk bergiat dalam menasihati dan mendorong orang-orang. Menyebarkan sutra pada era kemunduran dharma, kesabaran adalah hal mendesak. Sang Buddha mulai mengajak semua orang untuk melatih diri. Tidak hanya melatih diri, juga harus menegakkan sutra teratai ini. Bait berikutnya yakni, jadi harus berbelas kasih pada orang-orang menyebarkan sutra pada masa-masa mendatang. Kita selain mempertahankan cinta kasih dan menggunakan kebijaksanaan, kita juga harus membangkitkan welas asih. Hati kita memikirkan generasi-generasi selanjutnya. Tidak hanya generasi selanjutnya dari Buddha saja, melainkan juga generasi selanjutnya dari kita. Generasi selanjutnya dari Buddha adalah kita. Generasi selanjutnya dari kita, di masa depan masih ada banyak orang. Sama seperti anak-anak yang masih kecil di saat ini. Generasi-generasi penerus dari anak-anak kecil tersebut, diharapkan mereka semua bisa bersentuhan dengan sutra ini. Kemudian membangun ikrar, menyebarkannya. Jadi ini adalah penyebaran sutra dari generasi berikutnya. Menggunakan kekuatan kesabaran untuk bergiat dalam menasehati dan mendorong orang-orang. Kita juga harus menyemangati orang lain. Kita harus sangat giat dan membangkitkan tekad luhur. Ini seperti anak-anak yang menyemangati orang lain. Setelah menyemangati mereka, mereka akan menulis nama, menulis alamat. Anak itu berkata, waktu masih panjang, jadi saya akan datang kembali. Bayangkan, bukankah ini adalah kekuatan dari kesabaran untuk menyebarluaskan dan mendorong vegetarian? Menyebarkan sutra seperti ini juga adalah ikrar agung. Mengajak agar orang tidak melakukan kejahatan, tidak membunuh, tidak memakan daging para makhluk, saya percaya anak-anak ini akan terus berlanjut. Mungkin mereka tidak perlu menunggu hingga satu-satu. Mungkin saja orang-orang ini akan berubah dengan cepat
dan memutuskan untuk bervegetarian mulai sekarang. Ini mungkin saja, karena selain manfaat bagi bumi, anak-anak ini juga bisa menceritakan tentang manfaat kesehatan dari bervegetarian. Mereka juga bisa berkata bahwa membunuh makhluk tidaklah benar. Dengan begini, mereka mengajarkan secara perlahan. Bukankah ini juga menyebarkan sutra? Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Ini dinamakan welas asih. Anak-anak ini memiliki welas asih Sang Buddha. Harus diteruskan sampai ke generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kekuatan kesabaran. Apakah kita bisa meneruskan ini? Kita juga menanti-nanti, berharap agar anak-anak bisa meneruskan. Namun apa harapan bagi diri sendiri? Jadi kita harus giat dan kemudian menyemangati orang lain. Kita harus menyadarkan diri sendiri dan orang lain, membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, menyebarkan sutra di era kemunduran Dharma, dan menggunakan kesabaran sebagai prioritas. Kita harus menjaga kesabaran dalam jangka panjang dan terus mempertahankan niat pikiran ini. Maka kita harus bersungguh hati. Jadi, ada orang yang memaki dengan kata-kata kasar, menyerang dengan pisau, tongkat, bata atau batu. Artinya, ada orang yang datang untuk memaki dengan kata-kata kasar dan kotor, bahkan menyerang dengan pisau, tongkat, bata atau batu. Sebagian orang apabila kita mencoba untuk menyampaikan kepada mereka atau menasehati mereka, mereka akan dengan wajah cemberut atau tidak senang pada kita. Bahkan orang yang memaki kita juga mungkin tidaklah sedikit. Ini karena mereka menolak untuk mendengarkan. Karena apa yang Anda ucapkan tampaknya bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Mereka sudah tahu bahwa daging datang dari makhluk hidup merupakan sebuah penghilangan nyawa. Tetapi, sekarang ada sekelompok orang yang menasihati mereka untuk tidak membunuh makhluk hidup atau tidak memakan daging mereka. Jadi, setelah kita mempromosikan pola hidup bervegetarian, tidak hanya tidak bisa menerimanya, mereka juga akan mulai memfitnah kita. Saat kita memanggil mereka untuk berbuat kebajikan, tidak hanya mereka tidak bisa melakukannya, mereka juga akan mulai memfitnah kita. Jadi, untuk melatih berbuat kebajikan atau menyebarkan dharma, keduanya sama membutuhkan kesabaran. Ada orang yang memaki dengan kata-kata kasar. Orang seperti itu memang ada. Kita juga sering mendengar. Saya menyarankan orang untuk melakukan sesuatu, lalu mereka memarahi saya. Kita banyak mendengar peristiwa ini. Purna Maitrayani Putra berkata, hanya memaki dengan kata-kata kasar. Sangat bersyukur juga tidak menggunakan tongkat memukuli saya, juga tidak menggunakan pisau membunuh saya. Dengan demikian, saya sudah sangat berterima kasih kepada mereka. Benar, harus bersyukur. Seandainya jika menggunakan pisau, menggunakan tongkat, menggunakan pentungan atau melempari kamu dengan batu, kamu akan bagaimana? Harus mempunyai semangat seperti Purna, bersyukur. Harus ada kegigihan Bodhisattva Sadapaributta, tetap tidak berani memandang rendah orang, tetap menghormati orang. Harus menggunakan hati seperti ini. Oleh karena itu, ada orang demikian memaki dengan kata-kata kasar, dengan cara tidak sopan, sangat kotor, dengan kata-kata kotor menghina kita. Kita harus tetap sama, harus bersabar. Ataupun dengan pisau, dengan ubin dan martil memukul kita, kita juga harus bersabar. Melukai sampai tubuh kita, kita juga harus bersabar. Karena ingat pada Buddha. Hati Buddha adalah hati diri sendiri. Bagaimana cara Sang Buddha melatih diri? Kita sekarang baru hanya benar-benar mau belajar Dharma. Oleh karena itu adalah mempelajari ajaran Buddha. Ingat pada hati Buddha. Oleh karena itu kita harus bersabar. Karena ingat pada Buddha, maka seharusnya bersabar. Pada saat tidak sesuai dengan keinginan dan muncul kerisauan, atau kondisi buruk muncul di hadapan, hendaknya mengingat Buddha di dalam batin dan harus bersabar terhadap segala kejahatan di dunia. Ini adalah orang yang bertentangan dengan keinginan kita. Urusan di dunia pada dasarnya adalah demikian. Dari 10 hal, ada 8-9 yang tidak sesuai keinginan. Jadi tidak sesuai dengan keinginan dan muncul kerisauan.
bertentangan dengan keinginan kita, ataupun jika kita menasehati dia, bertentangan dengan keinginan dia, sudah ada saling bertentangan. Kita hendak menasehati untuk berbuat kebajikan, telah bertentangan dengan dia. Tidak senang mendengar dia harus berbuat kebajikan, bertentangan dengan keinginan pihak lain, sehingga seperti ini. Ataupun jika kita tidak berhasil menasehati orang, yaitu orang lain tidak mengikuti keinginan kita, seperti dua anak kecil sedang menasehati agar bervegetarian. Ada orang yang mengatakan, saya tidak bisa hidup tanpa daging, menutup pintu dan menolak. Orang itu juga merasa tidak ada salahnya jika seperti ini. Hari ini masih ada tanggapan dari 10 atau 20 orang. Yang menentang seharusnya lebih banyak dari 10 atau 20 orang ini. Tetapi mereka begitu pengertian, juga bersukacita. Prinsip yang sama. Jadi ketika kondisi buruk seperti ini muncul di hadapan, kita harus segera mengingat, kita adalah sedang belajar ajaran Buddha. Hati Buddha adalah hati kita. Para makhluk yang lebih keras kepala juga kita harus mengalah. Menunggu kesempatan untuk bagaimana mengajar dan mengubah dia. Ini adalah harus bersabar terhadap segala kejahatan di dunia. Para makhluk pada dasarnya adalah keras kepala. Tidak peduli bentuk kejahatan seperti apapun, kita tetap harus bersabar. Kesabaran semacam ini, bersabar terhadap kondisi buruk dan tidak membangkitkan amarah. Jangan membangkitkan amarah kebencian. Pada dasarnya ini adalah tekad dan ikrar kita sendiri. Kita sendiri bersumbangsi dengan sukarela. Jadi kita harus tenang dan bersabar. Berdiam dengan tenang pada prinsip kebenaran dengan batin tak tergoyahkan. Bersabar terhadap kondisi buruk dan tidak membangkitkan amarah. Berdiam dengan tenang pada prinsip kebenaran dengan batin tak tergoyahkan. Batin penuh kebijaksanaan berdiam dengan tenang dalam Dharma. Realitas sejati dari segala fenomena Dharma adalah kosong, dinamakan sebagai kesabaran. Kita harus dengan kesabaran demikian. Kekosongan dari segala fenomena Dharma sebagai tahta. Nada bicara orang, mimik wajah orang, dianggap seperti apa? Yakni kekosongan dari segala fenomena Dharma sebagai tahta. Kita bersumbangsi adalah tanpa pamrih. Jadi, asalkan kita berpegang pada prinsip kebenaran, batin tidak bergejolak. Ini adalah batin penuh kebijaksanaan berdiam dengan tenang dalam Dharma. Batin penuh kebijaksanaan kita berdiam dengan tenang dalam Dharma. Kondisi luar tidak bisa mempengaruhi kondisi batin kita. Sehingga, realitas sejati dari segala fenomena Dharma adalah kosong, dinamakan sebagai kesabaran. Sebenarnya jika kita paham prinsip kebenaran segala fenomena dengan berbagai wujud dan bentuk, apa yang harus diperhitungkan? Tidak perlu. Dengan kesabaran semua akan berlalu. Ini adalah kita sebagai penegak sutra dengan 3 syarat. Sehingga pada puluhan juta koti negeri, aku akan menampakkan tubuh yang murni, teguh dan kukuh. Sang Buddha mengatakan, jika di masa mendatang ada yang menyebarkan sutra, Sang Buddha sendiri mengatakan demikian. Pada puluhan juta koti negeri, aku akan menampakkan tubuh yang murni, teguh dan kukuh. Bagaimana ingat pada Buddha, hendaknya merenungkan bagaimana Tathagata dulu, pada puluhan juta koti negeri, menampakkan tubuh yang murni, mampu menahankan segala kejahatan, tak tergoyahkan oleh hujatan atau pujian, serta teguh dan kukuh. Laksana akar dan batang dari pohon, kalau tidak dapat dicabut, disebut teguh. Wujud semula tidak berubah oleh pengaruh benda lain, disebut kukuh. Artinya niat pikiran tidak berubah dan tidak tergerakkan. Ini adalah Buddha, batin dari Buddha. Kita jika ada meresap ke dalam batin kita, maka Buddha akan selamanya ada di dalam batin kita. Dimanapun sepanjang ada sutra teratai, tempat dari landasan perenungan, disitulah keseluruhan tubuh Buddha berada. Semua orang mendengarkan sutra, apakah masih mengingatnya? Ini adalah keseluruhan tubuh Buddha. Maka Sang Buddha berkata, pada puluhan juta koti negeri, menampakkan tubuh yang kukuh. Ketika pada batin puluhan juta koti orang ada Dharma, maka ada keseluruhan tubuh Buddha. Terlebih lagi tubuhnya murni, kukuh dan kuat. Tubuh Buddha yang murni, kukuh dan kuat ini adalah Dharmakaya.
Ketika Dharmakaya meresap ke dalam batin kita, maka kita kembali ke kebenaran sejati yang murni dan tanpa noda. Maka dikatakan, bagaimana ingat pada Buddha, hendaknya merenungkan bagaimana Tathagata dulu, pada puluhan juta koti negeri menampakkan tubuh yang murni. Kita harus merenungkan, bagaimana Buddha pada masa dulu, masa sekarang dan masa mendatang adalah selamanya tinggal. Puluhan juta koti negeri selamanya ada, sehingga menampakkan tubuh murni mereka, sehingga mampu menahankan segala kejahatan, tak tergoyahkan oleh hujatan atau pujian, serta teguh dan kukuh. Yang menghujat atau memuji kita terhadap orang yang menegakkan sutra tidak bertambah dan berkurang. Orang lain memuji kita, kita muncul perasaan angkuh, ini juga tidak benar. Dihujat orang, hati kita juga tidak tergoyahkan. Jika demikian tak tergoyahkan oleh hujatan atau pujian, serta teguh dan kukuh. Inilah tubuh murni dan jernih Buddha. Tubuh murni dan jernih Buddha setiap orang memiliki. Buddha dari kalpa tidak terhitung, menyatu dengan pelatihan diri, berkata kepada semua orang, supaya semua orang menyerap ke dalam batin. Sehingga laksana akar dan batang dari pohon, kalau tidak dapat dicabut. Seperti pohon besar. Pohon besar ribuan tahun, akar pohon sangat mendalam, juga sangat panjang. Orang ingin mencabutnya tetapi tidak bisa dicabut. Ini sangat teguh, sehingga wujud semula tidak berubah oleh pengaruh benda lain. Benda semula, pohon demikian akan seperti demikian. Muncul bunga demikian, berbuah demikian, dari akar pohon sampai buah, semuanya adalah wujud semula. Pohon demikian memiliki benih dan buah demikian. Niat batin tidak berubah. Sehingga selama berkoti kalpa tidak terhingga, aku membabarkan dharma bagi para makhluk. Demikian selama berkoti kalpa tak terhingga, membabarkan dharma bagi para makhluk. Selama berkoti kalpa tak terhingga, aku membabarkan dharma bagi para makhluk. Sebagaimana Bodhisattva Sadapaributta dalam ajaran pokok, begitu muncul pasti membabarkan dharma. Kalau membabarkan dharma pasti menampakkan diri. Dua manfaat dari tubuh dan suaranya menjangkau luas dan jauh. Ini karena Buddha bersungguh hati. Dengan waktu yang demikian lama, terus-menerus dari kehidupan ke kehidupan membabarkan dharma. Ini seperti Bodhisattva Sadapaributta. Demikian juga Bodhisattva Sadapaributta dari kehidupan ke kehidupan juga demikian. Tidak takut bagaimana orang menghujat dan memarahi, dia tetap menggunakan hati penuh hormat melihat semua makhluk. Inilah begitu muncul pasti membabarkan dharma. Hati Bodhisattva muncul di dunia, pasti membabarkan dharma. Dengan menggunakan wujud apa membabarkan dharma? Begitu muncul pasti membabarkan dharma, kalau membabarkan dharma pasti menampakkan diri. Yang dikatakan dan dilakukan adalah sama. Mengatakan apa yang kita lakukan, melakukan apa yang kita katakan. Sehingga tubuh dan suara ini sama. Dua manfaat. Begitu muncul pasti membabarkan dharma. Dua manfaat dari tubuh dan suaranya. Baik tubuh kita, tindakan kita dan lainnya, hanya dengan melihat, dia akan muncul hati sukacita. Muncul niat atau melalui dharma yang kamu babarkan, dia akan menerima. Ini semua adalah manfaat. Baik melihat tubuh atau mendengarkan dharma, semuanya dapat memberi manfaat kepada para makhluk. Bersungguh hati. Mempelajari ajaran Buddha membahas satu niat pikiran, kembali pada semangat Buddha. Semangat Buddha, dharma diserap ke dalam batin. Batin kita menyatu dengan batin Buddha, membangkitkan ikrar. Semut kecil mendaki gunung Semeru. Anak yang kecil bertekad dan berikrar. Bagaimana dengan kita? Sehingga berharap kita setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.